Dari kill point di awal-awal langsung nabrakin untuk ya baik lagi cari kill point. Iya benar. Cari kill point dan tentunya ini akan mengamankan kayak dapat kill point satu tim aja 4 kill ya dulu lumayan banget sih. Apalagi kalau misalkan ngeliat Kalahari sebenarnya untuk rotasi di map Kalahari itu sebenarnya karena mapnya kecil seperti yang tadi yang Bunda bilang, ada satu grapple hook juga, itu fitur yang memang ada di map Kalahari yang kayak bisa bikin rotasinya tuh jadi nggak terduga dan bisa kayak tergantung kreativitas masing-masing tim. Benar, dan ternyata sudah ada tim yang Waduh. udah masuk ke area foundation dan juga udah banyak skill clue yang sudah diaktifkan dan sepertinya First Rider bakal langsung clash aja dengan tim IOG, di mana tim IOG-nya sudah mencoba untuk regroup, begitu juga dengan First Rider di sisi lain. Ini mereka masih mencoba untuk holding position aja, masih mencoba untuk vision dulu. Mungkin ada beberapa orang dari masing-masing tim yang belum mempunyai senjata. Iya, dan memang ini karena memang posisinya satu sama lain saling lihat satu sama lain, jadi memang di sini kayaknya siapa yang dapat senjata lebih bagus dulu mungkin harus ngebuka map terlebih dahulu. Kita lihat di sini Lord juga sedikit demi sedikit sudah mulai berjalan, tapi kayaknya dia bakal coba untuk cari angle yang lain dari samping tentunya karena di sini masih belum ngelihat satupun pemain dari tim musuh, walaupun sebenarnya memang harusnya mereka udah tahu itu sama-sama landing di spot yang berbeda aja, jadi kayak ini cuma tinggal siapa yang ngebuka terlebih dahulu aja. Nah ini dia, ada skill clue lagi yang sudah dipakai dan sudah ada critical damage. Bionnya hati-hati, sudah langsung di spray aja dan ada Copet yang langsung follow up. Glue sudah dikeluarkan, ini dia dari Copet, mencoba untuk vision lagi, menahan lagi. Alok sudah dikeluarkan dan itu dia, Copetnya harus terkena knockdown dan dari Rurgote juga sudah terkena knockdown, bakal langsung di follow up aja oleh Bion di sana. Handsets juga terkena knockdown, tersisa 2 orang aja dari IOG di sini. Itu dia, ada balasan yang sangat baik banget bagi Bion, masih mencoba untuk di revive, tapi First Rider-nya harus puas di posisi ke-12. Wah, kalau gue lihat dari First Rider, dia bermain di match 1, match 2, dia konsisten masuk ke top 4 bahkan, dan tapi lihat gitu di Kalahari dia harus terpulangkan di posisi ke-12. Ini sebenarnya fightnya yang lumayan seimbang sih dari antara kedua tim. Tadi First Rider juga dapat advantage di atas, tapi Iron of God tadi sisa satu pemain yaitu tadi kalau nggak salah Rulgood ya. Rulgoodnya yang harus terkena knockdown, tapi masih ada backup cover yang baik juga dari Bion di sini. Tadi Bionnya udah pertama di spray tapi mencoba untuk back off dulu. Dan kalau kita bisa lihat juga ada clue juga yang tadi sudah dipakai sama teman-teman dari IOG ya, di mana itu memungkinkan untuk mengetahui posisi dari First Rider sendiri. Dan akhirnya fight pertama di map Kalahari dimenangin sama IOG, dan ini lagi-lagi sama kayak tadi 2 round sebelumnya. IOG menang fight di awal dan akhirnya tuh kayak jadi modal mereka untuk nambahin poin nanti ketika circle-nya udah mulai mengecil. Iya benar, dimana juga tadi IOG-nya udah buya banget. Mereka benar-benar pasti akan menyayur poin-poin kill tentunya. Dan kita bakal lihat di sisi lain lagi di mana NXL Esports-nya yang sudah mengetahui posisi dari IOG yang tadi habis perang. Sepertinya IOG tadi berada di area foundation. Jadi ini bisa dipotong sih sebenarnya sama NXL kalau misalkan mereka udah dapat angle-nya itu udah kelihatan satu orang udah mulai berjalan. Belum mau coba di engage sama NXL, masih nungguin aja. Kayak mereka mau coba untuk main safe dulu dan juga nggak pengen ngebuka posisi sih kayaknya. Karena kalau misalkan mereka open fire itu harusnya udah jelas banget posisi mereka dan akhirnya IOG bisa set up lagi. Dan kalau misalkan NXL nggak dapet pick off, udah bakal rugi. Oke, bakal di open aja ternyata. Lord berhasil dieksekusi sama NXL. 3 orang sekarang sisa para pemain dari Island of God. Ini satu hal yang bagus, itu dia. Akhirnya mereka ngambil resiko untuk open fire walaupun posisi mereka ketahuan, tapi mereka akhirnya dapat 1 pemain dan bikin IOG sedikit lebih pincang. Ya, dimana juga posisi dari NXL ini dia berada di atas ya, dimana IOG-nya tuh berada di bawah. Ini sangat suatu keuntungan atau cuan juga bagi tim NXL untuk mencoba untuk nge-spray, tapi sepertinya Lordnya nggak langsung di end kah? Langsung di end ya tadi, langsung di end ya. Berarti tersisa 3 orang aja dari IOG dan mereka nggak mau gambling. Dia langsung mencoba untuk mungkin back off dulu aja. Dia abis perang dan belum mencoba untuk resort penuh, dia bakal mencoba untuk rotasi dulu aja menghindari peperangan di early-nya karena dia sudah mengantongi 4 poin kill. Dan NXL masih coba untuk open fire lagi ke arah Island of God yang harusnya mereka bakal main safe. Sekarang mereka udah dapat 4 kill, mereka udah hilang 1 orang dan kayaknya sih keputusan paling bagus untuk Island of God sekarang adalah mereka main safe dulu, cari rotasi
yang bagus karena circle-nya sekarang sudah mau mengecil dan sekarang bakal coba ditabrak sama Red Bull Rebellion lagi-lagi di sini RBR dengan rasnya. IOG sedikit demi sedikit udah mulai dikenok 2 orang, sekarang hanya sisa Bion aja yang akan kabur dan nampaknya IOG bener-bener harus nyari placement aja untuk ronde kalahari ini. Iya, ini dia yang gue bilang peperangan yang cukup cepat banget untuk di kalaharinya. Kenapa? Karena tadi kita bisa lihat IOG-nya berada di area foundation. Dia harus berhadapan dengan first rider, tapi kita minggir dulu karena ada pilarsnya yang lagi mencoba untuk baku hantam, di mana kaptennya juga sudah terkena knockdown, menyisakan 2 orang aja karena ejaknya sudah dipulangkan. Dan ini dia Aerowolf yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari the pillar sendiri, langsung aja di end oleh Black menggunakan karnya. Ini dia langsung di end. Ya, dan kayaknya emang ditungguin sebenarnya untuk mancing para pemain dari the pillars keluar, dan Aerowolf masih 4 orang di sini. Ya, dan akhirnya ketahuan juga posisi dari seorang Dilko dan Segil hanya tersisa sendirian dan akhirnya dia harus kabur. Tapi masih bisa dipotong sebenarnya karena dia jalan ke arah open field. Dan kalau misalkan kelihatan sama Aerowolf di sini harusnya bisa dihabisin. Harusnya ya, tapi dari Segil di sini sangat diuntungkan karena tadi kita lihat Dilko tuh menjadi pengalihan untuk mencoba Segil mencoba untuk back off lagi. Iya, dan akhirnya nih kayaknya Segil benar-benar harus rotasi jauh. Cuman kalau kita lihat juga sih dari riset seorang Regil, dia hanya mempunyai medkit 1, Glualnya cuma 2. Walaupun kita lihat juga untuk segi senjatanya juga dia hanya memegang AK dan juga tadi ada Kar ya. Dia nggak mempunyai jarak dekat. Ya lebih bagus dia mencoba untuk holding position, menunggu zona mengecil, baru mereka masuk ke rotasi circle aman ya. Kalau misalkan di sini Segil mau late rotation juga bisa. Cuman masalahnya dia cuma punya medkit 1 doang sih. Jadi kayak susah ya. Mau nggak mau mesti ngikutin zona, dan kita pindah lagi ke arah boom. Di sini di refinery ada Boss Nightmare juga, Bion yang udah mulai jalan, dia sisa sendirian tapi bakal diratain tentunya sama Boss Nightmare. Itu sangat keuntungan banget bagi Boss Nightmare mendapatkan satu free kill ya. Iya, 1 lone survivor dari IOG, dan ini pasti untuk di point placementnya sangat membingungkan. Karena kita bisa lihat yang Buyanya tadi udah tusuk, bahkan first rider yang konsisten di poin atas juga udah tusuk. Dan ini ada Boss Nightmare yang juga poinnya cukup lumayan di bawah dan mencoba untuk mengambil keuntungan lagi tentunya untuk di match sekarang dan selanjutnya sih harusnya. Dan akhirnya Boss Nightmare dapat 1 tambahan poin kill dan mereka bakal coba untuk hold terlebih dahulu. Kita lihat Aura sudah mulai berpindah tentunya dengan grapple hook. Mereka benar-benar ngincer high ground di mana dapat advantage dari segi vision juga. Tentunya untuk mereka bisa mantau tim lain dan tentunya mereka harusnya udah mantau empatnya sekarang pindah ke atas. Ini benar-benar sebenarnya posisi mereka benar-benar rapat banget. Kalau misalkan di sini para pemain dari tim Aerowolf tahu bahwa Aura ada di atas, itu mereka sebenarnya tinggal gimana caranya mereka open fire aja. Tapi di sini udah mulai dipotong 1 demi 1 dan akhirnya Aura mendapatkan 1 dan mungkin juga bisa dapat 2 karena di sini Halcyon mau nggak mau mesti kabur. Dia harus ngeluarin Glual kedua. Ada yang jatuh tapi gua nggak tahu itu jatuhnya selamat atau enggak. Masih bisa di take down sama para pemain dari Aura. Iya, tapi sayang banget ya, ada pria idaman wanitanya juga harus terpulangkan. Aura Esport menyisakan 3 orang aja walaupun dia sudah mengantongi 2 poin kill. Di sini posisi dari Aura mereka berada di atas. Hati-hati, ini benar-benar sangat tidak diuntungkan apabila zona mulai menyusut dan mereka tuh masih di sini aja. Belum kelar. Tapi ini dia ada danger di mana? Iya, danger itu nggak mitos. Sekali meledak, duar mati. Nah, ini mau nggak mau sih kayaknya Aura udah harus jalan sih. Harus sih, karena ini mereka posisinya kebuka karena nggak ada atau sebenarnya ada sih, sebenarnya ada tuh. Masih ada chance lah ya. Masih ada sih di atasnya tuh masih ada perlindungan sedikit lah dari serangan yang bakal keluar dari red zone ini. Tapi kita geser lagi ke arah Aerowolf yang sisa 2 orang. Mereka mau coba untuk rotasi pindah ke arah selatan ke arah desap, tapi kayaknya belum dapat tempat yang bagus. Jadi kayaknya di sini mereka mau cari placement aja dulu karena mereka udah dapat 4 kill. Jadi bisa dibilang jangan sampai nasibnya kayak Island of God tadi ya kan. Mereka dapat 4 kill tapi sisa diratain sisa 1 dan akhirnya itu masuk ke arah kompon yang tadi udah dijagain sama Boss Nightmare. Dia mendapatkan 1 pick off. Yes, di sini akan berhadapan dengan Aura yang tadi mencoba untuk menahan danger ya. Dan ini dia mereka berhasil mendapatkan 1 personel dari Dranix dan ini dia Aura
berhasil mendapatkan 3 poin kill. Ya, dan sementara itu Aura masih kehilangan 1 orang, sisa 3 doang. Tapi nggak masalah, di sini Amek bakal coba untuk masuk ke jarak yang lebih dekat. Tentunya Delta. dia turun dari atas. Delta udah kelihatan di sini. Razor juga harusnya udah mulai diprediksi posisinya. Dan sementara itu Amek akan kelihatan. Dia masih punya glow wall, dia masih bisa healing sedikit. Walaupun para pemain dari Dranix juga udah mulai coba mantau-mantau ke arah atas, ngelihat-ngelihat. Amek mau kabur lagi ke arah submarine tentunya, dan mungkin bakal naik lagi dengan grapple ke atas tentunya. Jadi Spider-Man dulu. Yoi, dan ini dia dimana Amek cukup kelihatan sih posisinya. susah banget dan bener aja Open langsung banget. free hit banget. Mengingat tadi dia mencoba menggunakan grappling hook, tapi di bawah tuh masih ada 3 orang dari Dranix, dan ini dia dari Delta mencoba untuk nge-spray, bakal langsung kelihatan aja Ameknya dan gunsnya, tapi masih bisa bermain cukup baik juga dari Aura. Mengingat ya di atas itu benar-benar free hit untuk teman-teman dari Dranix, tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa di bawah itu banyak banget obstacle-obstacle yang masih bisa dimainkan oleh Dranix. Ya, dan ini Aura sebenarnya posisi mereka sih benar-benar sangat-sangat beresiko ya. Iya. Karena baik lagi ini posisi mereka memang tinggi, dapat high ground, dapat advantage, sedikit keuntungan dari segi angle. Cuman dengan Ada yang posisi tidak kayak gini, diuntungkan juga. iya, kelemahannya adalah kalau misalkan di sini Dranix mereka coba untuk langsung open fire dari 2 angle, Iya. jangan, mereka udah nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Iya, nggak bisa, malah posisinya bisa jadi Auranya ditungguin sama Wah. Dranix, tapi mau berbuat kesalahan dan langsung aja dipaniskan begitu aja. Aura berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi dari Dranix. Ini cukup susah mengingat zonanya bentar lagi akan menyusut, dan bener aja ini bakal membuang-buang resource banget untuk Auranya. Dan ini dia yang aku nggak mau, itu dia Agusnya harus terkena dan oleh Delta menggunakan baretanya, langsung dikomit aja sama Deltanya. Masih dicoba untuk dikeker-keker lagi, enggak. Razornya sepertinya bakal langsung follow up juga sih di sini. Ya, dan masih dengan battle Aura melawan Dranix. Razor di sini, Razor Granat. langsung mencoba mengeluarkan granat dan juga glue wall. Dan sementara itu para pemain Aura juga akan mencoba untuk ngeras. Dan di sini sudah ada pergerakan dari Amek juga. Circle sudah mulai mengecil. Razor masih berdiri di sana dan juga masih punya healing sedikit, dan glue wall lagi-lagi. Masih tersisa 1 orang dari Aura. Razor mencoba untuk mundur lagi-lagi. Dia akan termakan zona. Udah mulai sakit, lumayan sakit zonanya, dan bakal coba untuk healing terlebih dahulu walaupun dia berada di balik zona, dan akhirnya mendapatkan kill juga. Ada 1 orang, 2 orang sekarang dari Aura akan ter-take down oleh Dranix. Ya, tapi kita bisa lihat lagi ada orang ketiga. Iya. RBR bakal langsung mencoba mencari keuntungannya, mencoba untuk mendapatkan poin-poin kill dari 2 tim yang mencoba untuk bertahan dari tadi. Tapi Calvin harus terkena knockdown oleh Bang di sini. Dan di sisi lain seperti juga ada peperangan di mana Nothingnya berhasil mendapatkan Fongnya menggunakan M79. Kita belum bisa move dulu karena masih ada 3 tim, bahkan 4 yang berada di area The Shop ini. Wah. Wah, ini benar-benar langsung kayak Fras coba untuk nge-spray langsung ke arah Dranix, dan akhirnya 1 pemain terakhir dari seorang Dranix bisa di take down. Tapi kali ini RBR juga harus akan menghadapi lawan selanjutnya tentunya. Di sini ada saudara Islam juga melawan NXL, langsung di spray aja dari seorang Jojo, dan dapat 2 dia sekarang, dan sekarang mungkin bisa dapat 3 aja sekarang. Seorang Jojo tinggal nunggu aja, masih terkenok, belum bisa di revive, tapi posisinya ini benar-benar susah banget karena benar-benar di atas lembah. Mau kemana lagi sekarang Jojo? Iya. Sisa 200, circle udah mulai mengecil, dan tiba-tiba ada kaleng, langsung aja di screenshot dan juga langsung di-upload. Tapi kita uploadnya nanti dulu aja karena kita bakal nonton dulu. Masih ada Onyx juga melawan Boom. Saya di sini bisa menjadi pemain ketiga karena di kedua angle free banget, dan akhirnya Jojo mendapatkan kill kedua dengan memanfaatkan momen yang sangat-sangat baik sekali. Ya, di mana Jojo tadi berhasil mendapatkan steal kill, tapi Not Dan ini nggak bisa berbuat banyak. Zonanya juga udah sakit banget. Di sisi lain, Mr. Home-nya berhasil mendapatkan Bang dan berhasil memenangkan peperangan yang berada di pinggiran yang alot banget sih tadi. Dan ini dia 5 poin kill, 6 bahkan sudah dikantongi oleh RBR. Dan poin-poin killnya cukup enak banget karena dia benar-benar menyayur banget. Di sisi lain Shiro-nya harus terkena knockdown oleh Frus. Mangnya juga berhasil mendapatkan, bahkan Lau berhasil mendapatkan Igaps. Perang di mana-mana. Wow, dapat quadra kill dari Onyx, dan di sini RBR sudah dapat 6. Mereka bakal coba engage lagi, dan Lau Nice lagi-lagi one. sekarang dapat 4 kill untuk Onyx Olympus, dan harusnya di sini Lau juga bisa ngelihat ada battle, bakal coba di open, tapi masalahnya adalah dia mati duluan. Dan sekarang kita pindah lagi ke arah RBR.
Dan masih ada 3 tim tentunya. RBR ada di tengah-tengah tentunya, tapi mereka ada di dalam zona. Jadi cukup aman untuk sekarang. Kita bakal pindah dulu ke arah Amek dari Aura. Sekarang dia akan mendapatkan 2 orang sekaligus. Dia tersisa sendirian. Gak ada yang bisa nge-backup dia sama sekali. Dia mau gak mau bener-bener harus ngumpet di luar. Tapi bakal kelihatan posisinya sama RBR dan juga sama Boss Nightmare yang masih komplit 4 orang. 2 orang sudah mulai nge-split ke dalam untuk mencoba untuk ngeras ke arah RBR. Mr. Home dan juga Calvin mau gak mau mesti set up di dalam bener-bener dengan satu kondisi yang sempit banget. Dan akhirnya glue wall harus dikeluarin, double glue wall untuk menutup jalan dari para pemain Boss Nightmare. Dan gua gak tahu Amek apakah bisa bertahan. Dan iya baru saja mati. Tapi kita balik lagi ke arah Boss Nightmare yang bakal langsung keras coba untuk masuk dari 2 angle sekaligus. Mr. Home dan juga Calvin. Mr. Home bisa sendirian aja dan akhirnya bakal langsung diratain sama Boss